kan PKS muda, Iya. emang ada langsung PKS-nya kan. Ini langsung nama PKS-nya juga di bawah gitu. Soalnya ada di selain PKS muda, ada 2 lagi sebenarnya sayapnya di PKS Oke. itu. Nah, itu ada Gema Keadilan namanya. Gema Keadilan, Nah, ada Garuda Keadilan. Garuda Keadilan. Nah, ini di bawah kepemudaan PKS. dan yang ketiga tadi saya itu ada PKS Muda. PKS muda. Bedanya ini apa? PKS muda ini lebih kepada pengembangan skill, Mhm. kemudian pengabdian masyarakat, event Iya. organizer gitulah. Mhm. Ya, konten-konten seperti itulah ya, Iya. Gema Keadilan inilah sayap yang memang fokusnya itu ke bagian perpolitikan praktis. Oke. Jadi memang Iya, fokus iya. ke kajian-kajian isu, Aha. kritik-kritik pemerintah gitu. Critical thinking lah ya yang Ya, dibawa ke critical dalam. Selamat datang Bang Budi Santoso Siregar SSI ya, Ya, SSI. Ketua PKS Muda Tapanuli Selatan. PKS Muda Tapsel itu sebenarnya apa sih Bang? PKS Muda Tapsel ya organisasi Mhm. kepemudaan. Iya. Ya. Tapi banyak sih yang nanya Bang, PKS Muda Tapsel ini apa dan hubungannya dengan PKS? Nah iya, Ya. saya juga masih penasaran itu Bang. Hubungannya dengan PKS, Partai Iya. Keadilan Sejahtera, ya jelas kita memiliki hubungan. Aha. Ya, karena namanya aja PKS Muda ya. Iya. Berarti ada PKS, ada mudanya, ya Aha. kan? Tapi lebih diisi oleh golongan muda. Iya. Tinggal hubungannya itu di bawah naungan PKS. Mhm. Tapi geraknya masing-masing, mandiri. geraknya. Mandiri ya, bukan- Jadi nggak ada instruksi dari Iya, harus dari kayak gini, PKS-nya. harus kayak gini, enggak gitu. Betul betul. Nah, kurang lebih gitu sebenarnya. Satu komunitas kepemudaan lah. Jadi PKS Muda ini anak-anak mudanya dari PKS gitulah ya. Iya, Kalau kegiatannya ngapain aja itu Bang di PKS Muda? PKS Muda lebih ke peningkatan kualitas pemudanya. Mhm. Mungkin mengarah kepada event Iya. organizer, kemudian mengarah kepada pengabdian masyarakat. Mhm. Karena kan kalau kita bicara partai, terutama di Tapsel Bang ya. Iya, Nah, iya. di kalangan masyarakat itu masih anti yang namanya partai gitu loh. Mhm. Nah, kita mau terjun bawa nama partai nih, gitu kan? Iya, iya. Nah, tapi berat untuk masyarakat, berat untuk menerimanya. Karena membawa nama partai tadi. Iya. Ya, apalagi dia bawa politik praktis gitu Iya, ya kan. iya. Nah, makanya dilahirkanlah satu sayap ini Mhm. yang mungkin lebih kepada pendekatan masyarakatnya lebih dekat gitu loh. Jadi PKS Muda ini sayap dari PKS-nya sendiri ya. Ya, Mhm. Jadi Abang sendiri kenapa tertarik tuh gabung jadi PKS Muda dan sekarang jadi ketua dari PKS Muda Tapsel? ya. Sebenarnya kalau dibilang, saya kan baru di daerah Tapsel, bisa Iya, dikatakan iya. baru. Tapi karena memang orangnya dulu lahir di Tapsel Mhm. dan rumah juga di Tapsel, keluarga juga di Tapsel, bahkan kawan-kawan lama juga di Tapsel. Iya. Sehingga melihat dari jauh Aha. tempat kita menempuh pendidikan. Merantau dulu ya. dulu. Merantaunya kemana itu? Palembang nih. Palembang ya. Jauh juga itu. Wong Kito dulu. Wong gitu ya. Berarti sering makan pepek Palembang ini. Sering. Kapal selam. Ya. Kadang jadi sarapan itu. Cuko, minum cuko. Mhm. Jadi dari jauh kita mantau Iya. kondisi Tapsel kayak gini ya kan. Aha. Apalagi kalau dilihat kawan-kawan muda Tapsel yang merantau itu banyak sebenarnya. Aha, iya betul itu Ya. banyak. Buktinya di masing-masing daerah mungkin itu ada ikatan mahasiswa Tapselnya. Mhm, Gitu. Nah, mhm. kan berarti banyak. Tinggal kok kondisi Tapselnya kayak gini-gini aja kan, gitu. Mhm, masih sama ya. Kita pergi 5 tahun yang lalu, Iya. balik 5 tahun selanjutnya itu masih aja kayak gitu. Masih kayak gitu Masih aja kayak nggak ada gitu. perubahan gitu. Paling berubah perkantoran Iya, bupati lah berubah ya. iya, Jadi itu kan sih trending. signifikan sih kelihatannya kalau itu ya. Itulah, jadi ada keinginan lah sebenarnya dari semester pertengahan, semester 5 itu Iya. ada keinginan untuk balik lah. Aha. Di satu sisi memang ada kerinduan kepada orang tua Iya, ya kan? iya. Nah, makanya balik. Aha. Kemudian
tahu, udah mengenal PKS Muda ini kan ada hierarkinya Bang. Dari Gimana itu pusat hierarkinya? sampai wilayah sampai daerah. Aha. Nah di pusat kayak gini, di wilayah kayak gini, daerah kayak gini. Berarti nggak jauh beda dengan PKS-nya sendiri ya? PKS Iya, Muda ini hampir iya. sama aja. Tinggal kan cangkupan kerjanya. Iya, Nah itu. Nah sebelum balik ini Bang ya, iya. cerita. Sebelum balik itu sempat diskusi sama kawan-kawan muda yang di Sumsel, yang memang dulu pernah megang kepemudaannya wilayah Sumatera Selatan. PKS Muda Sumatera Selatan gitu. Nah, Iya, iya. jadi beliau berceritalah geraknya kita kayak tadilah geraknya Aha. kita ini kan agak sedikit berat kalau masuk ke dalam masyarakat. Iya, katanya. iya. Jadi dibentuklah sayap-sayap PKS, Mhm. apalagi di bagian kepemudaan. Aha. Nah, dibentuk. Nah, ini salah satu rekomendasi dari beliau. Mhm. Kalau memang belum ada di daerah PKS Muda Tapsel, ke PKS Muda, Iya. silakan dibentuk katanya. Biar kawan-kawan bergeraknya anak muda itu lebih mandiri, lebih Iya, dinamis iya. gitu. Nah, alhasil terbentuklah sampai ke sini. Ku coba ngomong dengan kawan-kawan yang ada di yang masuk struktural di PKS, terutama Iya. di kepemudaan. Nah, alhasil diterima, Mhm. gitu. Dirancanglah untuk pembentukannya. Terbentuklah PKS Ya, Muda terbentuklah Tapanuli PKS Selatan. Muda Kapan Tapsel. itu, Bang? Kalau terbentuknya itu sebenarnya dari bulan Maret. Di tahun 2020. 2021. 2021. Tahun 2021 bulan Maret kita bicarakan dan Iya. kita fikskan untuk bentuk, Aha. disampaikan kepada ketua DPD PKS Iya. dan terima atau tidak, ternyata diterima. Aha. Nah, sudah habis itu dirancang sempat vakum Bang, sempat vakum karena kan baru sedikit yang kita kenal, Iya. terutama saya baru balik. Karena abang juga baru datang ke sini lagi ya. Baru udah dikit yang dikenal kan. sudah nggak ada lagi kenalan Ah. dulu-dulu, udah sedikit gitu ya. Ya, baru nanya-nanya lah ke mungkin kawan-kawan yang ada di PKS, yang Iya. anak mudanya terutama. Mulailah mulai dirancang. Iya. Ikut event satu event. Itu eventnya itu lomba kreatif open recruitment yang dilakukan oleh PKS Muda Pusat. Oke. Ikut event dan gol ternyata menang. Jadi juara harapan 1 kemarin. Iya, Nah, iya. dari semenjak situlah kita mulai serius menggarapnya. Alhasil beberapa kawan-kawan ini nggak sampai 10 orang. Iya. Beberapa kawan-kawan ini yang sekarang menjadi pengurus. Iya. Nah, serius dan kita fikskan di launching bersamaan dengan rakerda kemarin. Jadi memang di saat itulah terbentuknya PKS Muda Tapanuli Iya. Selatan kemarin ya, Bang ya. Abang kenapa sih tertarik dengan dunia, katakanlah ada politiknya nggak sih, Bang? Kalau dibilang ada politiknya ada. Abang kenapa tertarik dengan politik itu? Ya bagi saya politik itu kan siasat, Iya. ya kan. Nah, semenjak di kampus saya memang aktif di kampus, saya aktif di BEM. Nah, aktif kan BEM kan bisa dikatakan Aktivis mahasiswa juga ini ya. BEM kan bisa dikatakan lembaga politik juga kan. Iya. Tapi lebih ke politik moral lah kalau kata-kata mereka ya. Lebih ke politik moral. Nah, jadi memang mainnya sudah mainnya dulunya sudah memang kajian, Iya, kemudian hubungan-hubungan audiensi dengan pemerintahan gitu kan. Nah, kemudian mencari permasalahan-permasalahan Iya. negara, bangsa, daerah gitulah gitu kan. Mahajab kali Pak pembahasannya, Pak. Nah, gitu dulu kan. Jadi Iya. ruh itu dirasa nyaman di sana gitu loh. Nah, ya sudah balik ke Tapsel, lanjutkan aja lah daripada Iya. memang mau lompat ke tempat yang lain kan. Peminatan lain takutnya mulai dari nol lagi kan. Iya. Ayo dilanjutkan. Ngomongin Tapsel nih, Bang. Kalau di Tapsel itu sendiri kan sebenarnya banyak partai politik ya. Banyak warna dan Iya. kalau abang itu sendiri dari PKS Muda lah ya. Kalau abang nih dari sosok seorang ketua PKS Muda Tapsel melihat bagaimana sebenarnya ketertarikan anak-anak muda untuk bergabung dalam partai politik di Tapanuli Selatan. Gimana lah saya bilang banyak. Ya. Soalnya kalau kawan-kawan, kebanyakan kawan-kawan kalau di kampung saya Aha. itu masih
latah dengan kondisi-kondisi bisa dikatakan perpolitikan ini, gitu kan. Nah, bahkan Tapsel lah, kalau bisa dikatakan Tapsel. Kalau pernah saya diskusi dengan orang-orang yang udah pernah terjun lah di politik, itu kalau kau nggak pakai ini, ya kan, kau nggak akan ada di Tapsel ini, gitu loh. Nah, karena kalau kata beliau, politik itu kalau kau nggak membunuh, kau dibunuh katanya. Ya kan? Kalau kau nggak membunuh, kau dibunuh. Nah, ini kan jadi paradigma kayak gini kan negatif jadi berbicara tentang politik ini. Padahal politik itu kalau bisa disiasati dengan baik kan itu bisa menyejahterakan lebih banyak orang. Harusnya ya, gitu. Secara teori gitu. Iya. Karena banyak juga kebijakan-kebijakan itu hasil dari lobby-lobby politik ya. Itulah, bahkan kalau dilihat juga kawan-kawan muda, itu masih dikit, Bang. Itu yang saya lihat, itu masih teramat dikit. Kalau sepenglihatan saya, Bang, itu masih teramat dikit yang terjun memang ke partai politik. Tapi kalau dibilang OKP itu banyak kalau saya lihat di Tapsel ini. Banyak ya. Banyak untuk OKP anak-anak ini. muda gabung aja organisasinya banyak gitu. Nah, saya juga bingung. Ternyata pas balik, kok ada OKP ini gitu loh. Sebelum-sebelumnya terkejut juga berarti ya. Nggak pernah dengar namanya gitu. Selama-lamanya ikut organisasi di kampus. Belum pernah dengar. Ada ternyata ini OKP ini gitu. Terkejut juga ternyata setelah balik dari perantauan datang ke sini, terkejut bahwa ada OKP yang A, B, C ini ya. Yang tahunya biasanya kan yang agak sedikit besar-besar namanya gitu kan. Di bawahnya itu nggak tahu lagi. Ternyata di sini ada perinciannya, ini ada gitu. Ternyata cukup marak juga ya wadah untuk anak-anak muda itu. Tapi selama ini kita kurang tahu aja. Nah, kalau ini kan Bang ya, PKS muda nih. Di pikiran saya PKS muda ini cuman organisasi aja sih sebenarnya. Tapi setelah Abang cerita tadi ada program tadi ya, ada pelatihan-pelatihan yang seperti Abang ikuti tadi yang sampai ke Harapan 1 ya. Tadi ceritanya yang itu, lomba itu ya. Nah, kalau pelatihan sejenis ada nggak sih Bang yang disediakan oleh PKS muda ini? Pelatihan, Bang ya? Ya. Ada, karena kan memang salah satu targetannya itu kalau kata Ketua PKS Muda Pusat nih. Itu siapa tuh? Ketua PKS Muda Pusat itu Dr. Gamal. Dr. Gamal Albin Said. Ya, itu sekaligus beliau merangkap Ketua Kepemudaan DPP PKS. Gitu. Kalau kata beliau tuh tujuan dari dibentuknya ini bukan hanya sekedar untuk mencari mungkin menambah kursi nantinya gitu kan dari kalangan muda ataupun mempersiapkan pertarungan untuk nanti di masa-masa pemilihan nanti lah ya, 2024. Tapi gimana caranya kalangan muda ini menjadi satu contoh untuk mengubah paradigma politik itu agar berpolitik dengan etik, dengan baik gitu kan. Itu kalau arahan dari pusat, dari pusatnya ya. Arahan dari pusat kata beliau seperti itu. Kurang lebih gitu lah. Jadi kalau PKS Muda Tapsel nih bakalan menggerakkan apa aja? Ya, sesuai dengan pusat. Sebenarnya ini sudah ada. Berarti sudah ada rancangannya. Sudah ada rancangan dari pusat, Bang. Iya. Gitu. Terutama di bawah naungan Dr. Gamal. Ini sudah ada konsepan. Iya. Jadi kalau kita di Tapsel kita lebih kepada fokus membangun itu dari desa. Membangun dari desa. Membangun daerah, membangun Tapsel dari desa. Kenapa gitu? Karena kita paham bahwa emosional yang jauh lebih kuat itu mungkin di desa dapat. Sesama Naposonoli Bulung mungkin, kalangan muda di sana mungkin. Dan kemudian Tapsel itu SDA-nya banyak gitu. Kalau kita masuk ke dalam satu desa, itu pasti ada kearifan lokal yang bagus di sana yang bisa diangkat. Tinggal nggak tahu kita gimana cara ngangkatnya. Mengoptimalkannya. Mengoptimalkannya nggak bisa kita. Itu fokusan utamanya. Tapi kalau ditanya pelatihan, nah ini baru-baru ini yang akan datang bakal ada PKS Muda Akademi namanya, Bang. PKS Muda Akademi. Ini memang turun dari pusat juga. Dari pusat, wilayah dan daerah ini wajib melakukan ini. PKS Muda Akademi. Keharusan berarti ya untuk setiap PKS Muda. Karena ini tuh fungsinya untuk meningkatkan kualitas mudanya di daerah di wilayahnya masing-masing.
gitu. Jadi kalau di pusat itu ada 8 kelas. 8 kelas dari PKS Muda Academy. Tapi kalau di daerah di Tapsel kita cuma ngambil 5 kelas saja. Iya. Nah, 5 kelas itu ada kelas bangun desa, kemudian ada kelas entrepreneur, kemudian ada kelas content creator, Iya. kemudian ada kelas ngaji, Iya. dan terakhir ada kelas caleg muda. Caleg muda. Caleg muda. Nah, ini yang agak perlu dipertanyakan nanti Ini. caleg mudanya. Tapi dari 4 kelas lainnya itu lebih kepada skill anak mudanya ya perginya. Ya. Lebih kepada skill dan empowerment lah ya. Nah, dan 5 kelas ini Iya. kalau di Tapsel kita bagi 2, Bang. Nah, Di Tapsel. Tapi 5 kelas ini kita masukkan kita gabungkan dulu di kelas dasar. Nah, ini bocoran nih untuk kawan-kawan nih. Bocoran nih untuk kawan-kawan. orang-orang teman ngobrol juga ya, untuk teman ngobrol ataupun teman-teman dari PKS Muda Tapsel yang mendengarkan kita, ini ada bocoran dari Bang Budi nih soal PKS Muda Akademi, ya. oleh Tapsel. Nah, PKS karena Muda Tapsel nih. karena playernya masih coming soon kan. Iya tuh saya lihat playernya masih coming soon. Playernya masih coming soon. Aha. Jadi PKS Muda Academy ini Aha. itu bakal kita buat 2 kali pertemuan kelas dasar. Oke. Kelas dasar ini seluruh kelas itu bakal ada pertemuan. Sama gitu. Nah, sama. Mhm. Nah, bukan sama, masing-masing kelas. Oh iya. Kelas entrepreneur sekali pertemuan, tapi 2 kali pertemuan. Nah, selama kelas dasar 2 Mhm. kali pertemuan. Dan itu kita ambil pematerinya dari pusat dan dari wilayah Oke. saja. Karena memang kelas dasar kan. Aha. Nah, kita berupaya untuk sebelum memang fokus dan Aha. benar-benar Lebih semarak gitu aktif ya, lebih nanti aktif kayak ya gitu kan, nantinya. di daerah masing-masing. Nah, baru ada pengarahan lah dari pusat dan Iya, wilayah iya. gitu arah ke pemudanya. Mhm. 2 kali kelas dasar. Setelah itu ini bakal dibagi, Bang. Aha. Bakal ada kelas wajib, Ya. ada kelas pilihan. Oh, pikiran soal kelas sunnah. Ini jadi kayak kuliah ini. Ada mata kuliah wajib, Matrikulasi wajibnya ada. mata kuliah pilihan kan. Betul juga ya. Pokoknya yang dasarnya harus diikuti dulu Ya, ya. dasarnya gitu dulu. Nah, wajib ini seluruh anggota itu harus hadir di kelas wajib ini. Tapi Semua di kelas- anggota yang ada di PKS Muda Tapsel gitu ya. Tapi di kelas pilihan Aha. itu anggota bakal diminta untuk memilih kelas mana dia. Dari 5 kelas tadi. 3 kelas cuman. Oh, 3 kelas cuma yang Kelas disediakan wajib berarti. itu ada bangun desa, Oh ya. kelas ngaji. Mhm. Ini kelas wajib. Berarti Dua wajib. sisanya kelas pilihan. Yang content creator, entrepreneur, Entrepreneur dan caleg muda. caleg muda tadi ya. Jadi kawan-kawan yang milih di kelas pilihan ini, Aha. misal dia milih content creator, dia nggak ikut lagi di 2 kelas lagi. Oh, nggak boleh lagi Nggak, ya. Tapi di kelas wajib dia wajib ikut. Oke. Gitu. Jadi dia fokus untuk meningkatkan kualitasnya di kelasnya masing-masing. Aha. Iya, iya, iya. Jadi Itu akan ada PKS Muda Academy, PKS Muda Tapsel Academy ya, ya yang akan datang segera mungkin. segera mungkin. Jadi itu wajib juga ya untuk semua anggota yang ada di PKS Muda Tapsel. Ya wajib. Dan kita sebenarnya masih buka untuk umum, Ya. tapi memang anggota di Tapsel itu lebih kayak dikedepankan. Umum mungkin dibuat kayak HTM-nya mungkin gitu. Iya, iya, Kalau iya, untuk iya. umum. Karena ini kan pelatihan Iya. dan nanti juga terutama di bagian kelas pilihan Aha. itu bakal ada prakteknya juga nantinya dari Iya. mentornya gitu. Jadi bakalan ada pelatihan-pelatihan ke depannya lah ya. Ya. Dan ini masih terbuka untuk umum sih. Masih terbuka untuk umum. Tapi untuk yang udah jadi anggota nggak perlu lagi daftar gitu. Udah otomatis masuk lah otomatis ya. lah. Tinggal kamu nanti yang menyesuaikan diri untuk Iya. itu anggota-anggotanya. Banyak nggak sih Bang anggota dari PKS Muda Tapsel? Ini karena memang masih gelombang pertama. Iya. Ini kan masih baru kita nih. Masih baru ya. Nah, gelombang pertama itu belum sampai 50 belum sampai. Kalau nggak salah hasil dari open recruitment kemarin Aha. itu sekitar 40 Sekitar 40 anggota yang ada di Iya. PKS Muda Tapsel ya. plus pengurus. Mhm. Pengurus itu ada nggak sampai 10 pengurus. Iya, 8 kok. Berarti ada sekitaran kurang lebih 50 lah ya Iya, sekarang yang 50-an ada di lah. PKS Muda Tapsel. Dan itu akan selalu aktif nggak sih Bang?
kita usahakan Mhm. bakal selalu aktif karena memang dari pusat dan wilayah Iya. itu selalu monitoring Mhm. bagaimana kondisi daerah, Iya. butuh bantuan atau enggak. Karena wilayah itu memiliki kewajiban untuk datang ke daerah-daerah masing-masing itu untuk melatih, Iya, iya. mengupgrade masing-masing kader gitu. Ada kewajiban mereka. Untuk mengupgrade skillnya gitu ya. Di bagian daerah masing-masing Mhm. gitu. Jadi asik sih ya. Tapi ngomong-ngomong gini nih Bang, karena PKS muda kan ya, dan ini sayap dari PKS tadi. Partai lain ataupun warna lain ada juga nggak sih yang sama seperti ini? Yang saya tahu membuat hal ada. yang sama. Yang sepengetahuan Abang ada ya? Ada. Tapi memang tidak seterang-terangan ini namanya. Aha. Kita kan PKS muda. Iya. Emang ada langsung PKS-nya kan? Ini langsung nama PKS-nya juga di bawah gitu. Soalnya ada di selain PKS muda ada 2 lagi sebenarnya sayapnya di PKS Oke. itu. Nah, itu ada Gema Keadilan namanya. Gema Keadilan, Ada Garuda Keadilan. Garuda Keadilan. Ini di bawah kepemudaan PKS. Dan yang ketiga tadi saya itu ada PKS muda. PKS muda. Bedanya ini apa? PKS muda ini lebih kepada pengembangan skill, kemudian pengabdian masyarakat, event Yeah. organizer gitulah. Konten-konten seperti itulah. Yeah. Gema Keadilan inilah sayap yang memang fokusnya itu ke bagian perpolitikan praktis. Oke. Jadi memang Iya, fokus iya. ke kajian-kajian isu, Aha. kritik-kritik pemerintah gitu. Critical thinking lah ya yang Ya, dibawa ke critical dalam. Dan yang satu lagi itu tadi ada Garuda Keadilan. Garuda Keadilan. Garuda Keadilan ini biasanya kalau dari penerangan yang sempat diskusi kemarin yang di Yeah. wilayah itu isinya itu adalah kader-kader, maksudnya anak-anak dari kader-kader PKS. Oh ya, yang orang tuanya itu sudah ada di PKS Iya. yang kayak gitu ya. Jadi dihimpun di sana. Mhm. Di sana juga ada pelatihan-pelatihannya juga. Oke. Tapi kalau Bang Budinya sendiri itu tadi tergabungnya di PKS mudanya ya. Ada di Dan Tapsel baru itu adanya juga. Belum ada ya, 2 lagi belum ada. Berarti gitu. ada kemungkinan nih Bang Budi bakalan masuk ke Gema Keadilan ataupun Garuda Keadilan tadi. Kurang tahu juga. Siapa tahu lah ya. Tapi semangatnya yang dibawa itu sih. Apa sih semangat yang Abang bawa ini? Dengan adanya PKS muda, semangat apa yang Abang bawa kepada teman-teman kita yang ada di Tapsel ini?